Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan bahas terkait dengan kombinatorika yang merupakan salah satu bab awal pada mata kuliah teori peluang. Pada video ini kita akan menyebutkan dua teorema 1 dan teorema 2. Kemudian kita akan memberikan teladan-teladan terkait dengan penerapan teorema 1 dan teorema kedua. Oke, kita masuk kepada teorema pertama. Teorema pertama atau teorema 1 itu menyebutkan bahwa jika operasi pertama dapat dilakukan dengan N1 cara dan setiap cara ini dilanjutkan dengan operasi kedua yang dapat dilakukan dengan N2 cara dan seterusnya sampai sederet kabuah operasi, maka semua operasi tersebut dapat dikerjakan secara bersama-sama dengan N1 kali N2 kali titik-titik kali NK cara. Teorema 1 ini juga dikenal sebagai hukum penggandaan. Perlu dipahami pada teorema 1 ini bahwa suatu hasil itu bisa diperoleh ketika proses-proses itu dilakukan secara bersamaan. Ketika operasi-operasi itu dilakukan secara bersamaan. Perhatikan, teorema 1 menyatakan bahwa dengan kata lain bahwa suatu hasil bisa diperoleh atau suatu proses bisa diperoleh ketika operasi-operasi tersebut dilakukan secara bersamaan atau beruntun. Perhatikan, sehingga banyaknya cara yang bisa diperoleh itu dengan cara mengalihkan semua operasi-operasi tersebut. Teorema kedua itu menyebutkan bahwa jika suatu operasi dapat diselesaikan dengan K alternatif, alternatif pertama dengan N1 cara, alternatif kedua dengan N2 cara, sampai alternatif ke K dengan NK cara, maka operasi tersebut dapat dilakukan dengan N1 tambah N2 tambah titik-titik tambah NK cara. Teorema kedua ini juga dikenal sebagai hukum penjumlahan. Maksud daripada teorema kedua ini adalah bahwa suatu operasi ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, di mana setiap alternatif ketika dilakukan maka operasi itu selesai atau kita bisa memperoleh hasil. Setiap hasil bisa diperoleh dengan melakukan alternatif. Alternatif pertama kita peroleh hasil, alternatif kedua kita lakukan kita dapat hasil, alternatif ke kita lakukan kita dapatkan hasil. Sehingga banyaknya cara yang dapat dilakukan itu adalah dengan menjumlahkan setiap alternatif. Untuk lebih memahami, kita masuk kepada teladan. Perhatikan teladan pertama. Sebuah nomor yang terdiri dari 3 digit angka yang dibentuk dari angka 1, yang dibentuk daripada angka 1, dua, 5, 6, 8, dan 9. Ini angka-angka yang disiapkan. Kemudian di sini ada tambahan keterangan bahwa tiap angka hanya boleh digunakan satu kali. Artinya angka tersebut ketika digunakan pada angka ratusan, dia tidak boleh lagi digunakan pada angka puluhan maupun angka satuan. Perhatikan untuk pertanyaan pertama, berapa banyak nomor yang dapat dibuat? Itu berapa banyak nomor yang dapat dibuat. Untuk pertanyaan kedua, berapa banyak nomor yang merupakan bilangan ganjil? Kemudian yang ketiga, berapa banyak nomor yang nilainya kurang dari 600? Perhatikan prosesnya. Perhatikan proses pengerjaannya. Untuk soal pertama, karena angka-angkanya tidak boleh berulang, maka pada angka ratusan itu kita bisa isi dengan angka 1,
2, 5, 6, 8, 9. Itu sebanyak 6 angka. Itu sebanyak 6 angka pada digit ratusan. Pada digit puluhan itu tinggal 5. Kenapa? Karena satu angka telah digunakan pada digit ratusan. Selanjutnya pada angka puluhan itu tinggal ada 4 angka. Karena sudah digunakan pada digit ratusan dan digit puluhan masing-masing satu angka. Sehingga tinggal 4. Dengan demikian, kita bisa memperoleh banyak cara menyusun nomor tersebut itu sebanyak 6 dikali 5 dikali 4. Itu sama dengan 120 cara atau 120 nomor. Untuk soal bahagian B, yang ditanyakan adalah banyaknya nomor yang merupakan bilangan ganjil. Yang menjadi poin utama di sini adalah kalimat bilangan ganjil. Bilangan dikatakan bilangan ganjil, satu nomor dikatakan bilangan ganjil ketika angka satuan itu adalah ganjil. Ketika angka satuannya itu adalah bilangan ganjil. Jadi yang menjadi poin utama kita itu adalah angka di sini. Perhatikan tadi pada langkah pertama, banyaknya cara itu adalah 6, 5, 4. Angka ratusan tidak ada aturan sehingga kita naikkan angka 6. Angka puluhan tidak ada aturan, kita naikkan 5. Angka puluhan asalnya 4 angka yang tersedia. Cuma ada aturan tambahan tadi bahwa angka tersebut haruslah ganjil. Diperhatikan pada angka yang tersedia 1, 2, 5, 6, 8, 9. Dari angka-angka tersebut ternyata yang angka ganjil itu adalah angka 1, angka 5, dan angka 9. Itu ada 3 angka yang tersedia. Sehingga yang asalnya 4 itu menjadi 3. Kita isi 3 angka pada digit satuan. Sehingga banyaknya cara itu adalah 6 kali 5 kali 3. Itu sebanyak 90 cara atau 90 bilangan. Untuk soal bagian C, yang ditanyakan adalah bilangan yang kurang daripada 600. Bilangan yang kurang daripada 600. Untuk mencari bilangan yang kurang daripada 600, maka kita bisa mencari bilangan yang lebih besar dari 600. Kemudian kita perkurangkan. Bisa juga kita menggunakan cara biasa. Perhatikan, ini salah satu cara yang bisa kita gunakan, yaitu untuk soal nomor 5. Saya ubah cara pandangnya, yaitu dengan menggunakan bilangan yang lebih kecil daripada 600. Untuk menyatakan angka yang lebih kecil daripada 600, maka yang diperhatikan adalah angka ratusan. Yang diperhatikan adalah angka ratusan. Jadi kita kasih 3 digit. Yang menjadi perhatian kita itu adalah angka ratusan. Di sini 6, 5, 4. Angka ratusannya itu haruslah lebih kecil daripada 6. Haruslah angka-angka yang lebih kecil daripada 6. Angka-angka yang lebih kecil daripada 6 yang tersedia pada soal itu tidak lain adalah angka 1 dan 2. Itu cuma ada angka 1 dan 2. Yang lebih kecil daripada 6 ya, yang lebih kecil daripada angka 6 itu adalah angka 1, angka 2, dan angka 5. Berarti ada
3 angka yang lebih kecil daripada 6. Berarti kita masukkan 3, ini tidak ada aturan sehingga masuk 5, ini tidak ada aturan masuk 4. Jadi banyaknya cara yaitu 3 kali 5 kali 4 sama dengan 60 jar. Jadi banyaknya bilangan yang bisa dibentuk yang lebih kecil daripada 600 itu adalah 60 jar. Sama prosesnya yang tadi. Selanjutnya kita masuk kepada teladan yang kedua. Pada teladan kedua, misalnya saya punya angka dari 0 sampai 6. Kemudian angkanya boleh digunakan berulang. Kemudian yang saya tanyakan adalah berapa banyak bilangan yang terletak antara 200 dan 500. Artinya apa? Yang kita mau cari itu adalah X, di mana X-nya itu terletak antara 200 dan 510. X-nya kita cari antara 200 sampai 510. Artinya X ini haruslah angka ratusan. Maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah memperhatikan setiap digitnya. Yang pertama yang kita perhatikan adalah angka ratusan. Angka ratusan itu berarti angka yang diperhatikan adalah 2 sama 5. Bilangan yang lebih besar daripada 200 dan lebih kecil daripada 510 itu adalah angka pada ratusan ya, itu adalah angka 3 dan angka 4. Cuma ada 2 angka ratusan pada digit ratusan yang lebih besar daripada 2, lebih kecil daripada 5, yaitu angka 3 dan 4. Sehingga pada ratusan kita isi 2. Sedangkan pada puluhan dan satuan, karena angkanya bisa berulang ya, artinya 11 boleh digunakan, 00 bisa digunakan, dan selainnya. Angka puluhan, karena kalau angka 3 sudah masuk di sini, maka angka puluhan sama satuannya itu tidak diatur. Artinya semua bilangan bisa masuk. Berarti 7 dengan 7. Sehingga banyak cara untuk memperhatikan angka ratusan itu adalah 2 kali 7 kali 7 atau sebanyak 98 cara. Proses yang sama dilakukan dengan memperhatikan angka puluhan. Berarti ratusannya kita patenkan itu adalah 2, sedangkan yang satu kita patenkan adalah 5. Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan dulu yang pertama, lebih besar daripada 2 titik. Berarti yang tersedia pada angka ratusannya itu cuma angka 2, sehingga kita isi 1. Sedangkan angka puluhan, maka kita harus mencari angka puluhan sehingga lebih besar daripada 200. Maka kita masukkan angka 1 sampai angka 6. Karena yang diperhatikan adalah puluhannya. Berarti angka 1 sama angka 6. Sehingga di sini terisi 6. Kenapa angka 0 tidak diisi? Supaya tidak membuat kerancuan sebentar kalau angka satuannya yang kita pilih. 1 kali 6. Sedangkan satuannya, kalau angka di sini adalah 1 misalnya, maka angka di sini, angka satuan itu terserah. Mau 0, mau 1, mau 3, mau seterusnya, itu pasti lebih besar daripada 200. Nah, sehingga kita pilih 7. Sehingga banyaknya cara adalah 1 kali 6 kali 7 sama dengan 42. Selanjutnya yang diperhatikan adalah angka yang lebih kecil daripada 510. Angka ratusannya kita pilih 5. Sedangkan angka satuannya, angka puluhannya, nilainya adalah 510. Lebih kecil daripada 51, angka 1 itu cuma 0. Sehingga kita isi 1. Sedangkan angka satuannya itu terserah. Karena kalau di tengah 0, maka angka satuannya berapapun pasti lebih kecil dari itu. Sehingga kita pilih
7. Sehingga banyaknya cara adalah 1 kali 1 kali 7 sama dengan 7. Selanjutnya adalah diperhatikan angka satuan. Angka satuannya berarti 2, 0. Berarti angka 2 untuk ratusan cuma 1, 0 juga 1. Sedangkan angka satuannya. Angka satuannya kita gunakan 6. Kenapa? Angka 0 tidak boleh masuk. Kalau angka 0 masuk, itu 200 tidak memenuhi. Karena dia masuk 200. Itu sama saja dengan aturan yang kita gunakan. Sehingga itu nilai satunya cuma boleh 1 sampai 6. Dengan kata lain ada 6 angka. Sehingga banyaknya cara adalah 1 kali 1 kali 6 sama dengan 6. Sedangkan untuk 510, kita perhatikan angka ratusannya 5, angka satunya 1, berarti 1, 1. Sekarang coba cari satuan angka yang lebih kecil daripada 0. Yang lebih kecil daripada 0 tidak ada. Sehingga untuk angka yang lebih kecil daripada 510 dengan memperhatikan angka satuan itu tidak ada. Dengan demikian kita bisa buat kesimpulan. Jadi banyaknya cara membuat bilangan antara 200 dan 510 adalah banyak cara 1, banyak cara 2, banyak cara 3, banyak cara 4. Kita menggunakan teorema kedua, menggabungkan antara teorema pertama dan teorema kedua dengan melakukan penjumlahan, yaitu didapat 98 tambah 42 tambah 7 tambah 6, yaitu ada sebanyak 153 bilangan yang bisa dibentuk. Oke, kita cukupkan untuk video kali ini. Insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan pada video berikutnya terkait dengan lanjutan daripada teorema-teorema pada bab kombinatorika. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.